Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unika Yuwandani, kelas 11 MIPA 5, nomor absen 34. Saya Fathia Nirba Elsaida, absen 11 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Goa Melawan VOC. Pusat pemerintahan kerajaan Goa di Somba Opu dan sekaligus menjadi pelabuhan. Goa tidak melakukan tindakan monopoli perdagangan dan mereka hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja. Masyarakat Goa berpegangan hidup pada prinsip tanahku terbuka bagi semua. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dijadikan untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Dengan adanya prinsip keterbukaan itu, kerajaan Goa mengalami perkembangan yang sangat cepat. Dalam jalur perdagangan internasional, ada salah satu pelabuhan yang memiliki tempat yang strategis untuk melakukan monopoli perdagangan, yaitu Pelabuhan Somba Opu. Pelabuhan tersebut berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat, begitu pula sebaliknya. Dengan adanya letak yang strategis, VOC berusaha untuk menguasai Pelabuhan Somba Opu dan menerapkan monopoli perdagangan. Untuk mewujudkan keinginannya, VOC harus menundukkan kerajaan Goa. Pada tahun 1534, VOC melakukan blokade terhadap Pelabuhan Somba Opu. Akan tetapi, usaha VOC tersebut gagal. Hal tersebut terjadi karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan lebih cepat untuk bergerak kemana saja pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Sedangkan kapal milik VOC berukuran besar dan tidak bisa masuk ke pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Ada salah satu pahlawan yang berani mengusir VOC untuk menggagalkan niat VOC terhadap perdagangan di Goa. Pahlawan tersebut bernama Sultan Hasanuddin. VOC mulai melancarkan politik divide et impera, yaitu strategi politik militer dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan secara cepat dengan cara memecah belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok yang kecil supaya lebih mudah untuk ditaklukkan oleh VOC. Misalnya, menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. Selanjutnya, disusul oleh Gubernur Jenderal Maetsuyker, ketua VOC, untuk menyerang kerajaan Goa pada tanggal 7 Juli 1667. Hal tersebut mengakibatkan terjadilah perang Goa yang dipimpin oleh pasukan VOC yang bernama Cornelis Jansun Stalman, yang diikuti oleh pasukan Arupalaka dan beberapa orang Ambon yang ada di sekitarnya. Pasukan Arupalaka tersebut dipimpin oleh Jonkar van Manipa. Hal tersebut dapat ditahan oleh pasukan Hasanuddin, tapi tidak mampu menahannya karena pasukan VOC lebih banyak dan mempunyai senjata yang lebih canggih seperti senapan, tang tempur, dan meriam. Sedangkan pasukan Hasanuddin memiliki jumlah pasukan yang lebih sedikit dan menggunakan senjata yang belum canggih seperti pedang, keris, dan ketapel atau panah. Pada tahun 1960 terjadilah konflik bersenjata antara kerajaan Goa Talok dan pihak VOC Belanda semakin memanas dengan dikuasainya benteng penaklukan oleh VOC.
Konflik tersebut mengakibatkan terjadinya perang Bugis di bawah pimpinan Arupalaka untuk melakukan pemberontakan terhadap Goa dan menjalin persekutuan dengan pihak Persekutuan Negara Belanda, dan terjadilah Perang Makassar. Sekutu Bugis yang ikut bersama Arupalaka ke Batavia setelah beberapa saat berlindung di Buton, kemudian sekutu tersebut dijuluki dengan Toangke, yang artinya orang yang berasal dari Sungai Angke yang melintasi pemukiman sekutu Bugis di Batavia. Pada tahun 1662, nasib kerajaan Goa semakin memuncak karena kegelisahannya Bone dan Sopeng di bawah kekuasaan Goa yang membuat runtuhnya kerajaan Goa. Pada awalnya, VOC ingin menyerang kerajaan Goa untuk menerapkan kegiatan monopoli perdagangannya, namun terhalang oleh Raja Goa, dan pada saat itu juga kapal Belanda De Walvis tenggelam di perairan Makassar. Pada tanggal 24 Desember 1664, di mana Sultan Hasanuddin tidak memberikan izin kepada Belanda untuk menuju ke tempat kapal tersebut. Namun, meski tidak mendapatkan izin dari Sultan Hasanuddin, Versprit, kepala pos Belanda yang ada di Makassar, tetap mengirimkan salah satu asisten saudagar Cornelis dan 14 orang lainnya yang kemudian terbunuh di pulau tersebut. Pihak VOC mempunyai rasa dendam sampai sekarang, sehingga masalah tersebut tidak pernah dianggap selesai oleh pihak VOC. Pada tanggal 13 November 1667, pihak VOC melakukan perundingan damai di sebuah desa kecil dekat Barombong yang bernama Bungaya. Pihak VOC meyakini bahwa pihak Gorontalo dan sekutunya akan setuju untuk mengakhiri peperangan dan membuat perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Bungaya. Pada akhirnya, kedua belah pihak antara VOC dan Kerajaan Goa menyetujui Perjanjian Bungaya tersebut. Adapun isi dari Perjanjian Bungaya tersebut adalah: 1. VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 2. Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Supeng, Luwu, Wajo, dan Bone. 3. Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. 4. Makassar harus menyerahkan seluruh banteng-bantengnya. 5. Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Dengan diketahuinya isi dari Perjanjian Bungaya tersebut, Sultan Hasanuddin tidak mau melaksanakan isi Perjanjian Bungaya tersebut karena isi perjanjian bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Karena bertentangan, Sultan Hasanuddin nekat untuk melakukan penyerangan terhadap VOC pada tahun 1668, tetapi usaha tersebut dapat dibatalkan oleh pihak VOC. Dan pada akhirnya, Sultan Hasanuddin dengan sangat terpaksa tetap melaksanakan isi Perjanjian Bungaya, dan bahkan salah satu benteng pertahanan milik rakyat Goa diserahkan kepada VOC, dan kemudian benteng tersebut diberi nama Benteng Rotterdam oleh Spelman. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.